Fatunjaya, nomor absen 22 dari kelas 9E. Dan saya Zalfa Febriariaski, nomor absen 25 dari kelas 9E. Kami berdua akan menceritakan tentang serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh TNI dari Brigade 10 atau Wehkrite 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Setelah terpilih, dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari pada 1 Maret 1949 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia sirine berbunyi tanda jam malam berakhir. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta. Dalam serangan umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta. Selama 6 jam, peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan kedukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Oleh karena desakan itu, setelah kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan RI. Penyebab serangan umum 1 Maret 1949. Penyebab utama terjadinya serangan umum dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Tak hanya itu, kelompok Belanda juga mengatakan bahwa pasukan tentara Indonesia tidak ada yang tersisa meski negaranya sudah merdeka. Dengan ketiadaan negara Indonesia dan pasukan tentara, pihak Belanda merasa bisa leluasa menguasai kembali wilayah Indonesia. Mengetahui adanya propaganda menyesatkan dari kelompok Belanda, pihak Indonesia tidak tinggal diam dan segera menyusun strategi untuk melawannya. Tokoh penggagas serangan umum 1 Maret 1949. 1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Negara dan pimpinan informal dari rakyat Mataram. 2. Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade 10 sekaligus Komandan Gerilya Daerah Wekrais 3 Yogyakarta. 3. Kolonel Bambang Sugeng selaku Panglima Divisi 3. 4. Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Tokoh yang memimpin serangan umum 1 Maret 1949. 1. Letkol Soeharto yang memimpin langsung pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. 2. Venje Sumual yang memimpin pasukan dari sektor timur. 3. Mayor Sarjono yang memimpin pasukan dari sektor selatan dan timur. 4. Mayor Kusno yang memimpin pasukan dari sektor utara. 5. Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki yang memimpin pasukan dari sektor kota. Dampak dari serangan umum 1 Maret 1949. 1. Membuktikan bahwa eksistensi TNI masih sangat kuat dan mampu menyerang. 2. Mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. 3. Indonesia mendapat tawaran perundingan dari Dewan Keamanan PBB. 4. Memulihkan kepercayaan rakyat terhadap performa kerja TNI. 5. Bisa mengubah sikap pemerintahan Amerika Serikat terhadap Belanda supaya mau berunding dengan RI.
6. Mematahkan propaganda bohong yang dilakukan Belanda kepada Indonesia di dunia internasional. Kronologi serangan umum 1 Maret 1949. Di suatu malam menjelang serangan umum, para pasukan TNI sudah mulai menyusup ke berbagai sudut kota di seluruh wilayah Yogyakarta. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Maret 1949, sebuah sirene berbunyi sebagai tanda jam malam berakhir dan serangan umum siap dilancarkan. Ketika pasukan TNI beraksi, pihak Belanda berhasil dilanjutkan oleh serangan umum mendadak sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan serangan balik. Dalam waktu cukup singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta, karena izin masuk mereka ke wilayah tersebut juga termasuk ilegal. Keberhasilan TNI setelah membubarkan Belanda ini menjadi berita baik dan disebarkan luaskan ke luar negeri melalui Birma, sehingga berita radio itu sampai ke perwakilan Republik Indonesia di PBB New York, Amerika Serikat. Tak hanya itu, berita keberhasilan serangan umum juga meluas di tanah air melalui jaringan radio pemerintah. Berkat serangan umum pada 1 Maret 1949, dukungan internasional mulai berdatangan bagi Indonesia, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda mulai mengubah sikapnya dan meminta pihak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Dengan mengingat dan kemudian memahami nilai peristiwa ini, harapannya masyarakat kembali memahami nilai-nilai Pancasila, NKRI, Merah Putih, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ingatan dan kesadaran ini bisa membentuk karakter bangsa, termasuk generasi muda dalam proses mencari identitas jati dirinya. Apabila terimplementasikan dengan baik, maka harapannya masyarakat Indonesia memiliki sifat yang lebih toleransi, gotong royong, sampai empati. Nilai ini bisa tergerus apabila tidak diingatkan kembali secara konsumen. Sekian video dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.